Oke, cek. Nah, kita masuk ke ini ya, psikometri pertemuan yang terakhir terkait dengan bias respon. Gitu. Nah, bias respon itu apa? Kan selama ini kita psikometri kan biasanya ngukurin tentang angkanya atau enggak rumusnya atau ya yang lain-lain lah, formula-formula yang macam-macam kayak gitu. Tapi kita tuh apa ya, kalau kita bilang sok kadang tuh lupa bahwa pengukuran sendiri itu adalah bagian dari psikologi. Kalau dia bagian dari psikologi, maka urusan terkait dengan hal-hal aspek apa ya sosial dari perilaku tuh ada gitu. Jadi kita biasanya hanya berpikir alat itu sebagus mungkin berdasarkan atribut-atribut kuantitatifnya, tapi kita juga apa ya kita bisa dikatakan ini yang sering terjadi ya. Kita tuh sering lupa bahwa yang namanya pengukuran itu juga dipengaruhi situasi sosial dari yang isinya, yang mengerjakannya itu gitu. Jadi kalau kita nggak mempertimbangkan hal-hal yang ada di materi 16 ini, bisa jadi kita mengukur dengan alat yang bagus, atributnya bagus, tapi begitu kita dapat hasilnya, kita analisis jadinya jelek. Kita analisis jadinya jelek itu kenapa? Ya karena orangnya itu mengisinya dengan cara-cara tertentu ya, cara-cara tertentu yang membuat tes itu sendiri jadi jelek, hasilnya jadi jelek, nggak bisa kita pakai. Begitu. Oke, saya lanjut. Pokok bahasannya ini ada bias persetujuan, ada macam-macam lah di sini nih. Ini kalian bisa baca. Ada respon ekstrim dan moderate, ada social desirability, melingering, memberi respon secara asal, menebak seperti itu. Ada memanage konten, konteks tes, ada memanage konten dan scoring dan menggunakan tes-tes tertentu seperti itu. Nah, pengantarnya adalah yang seperti ini. Bayangkan Anda sedang mengikuti proses seleksi dan rekrutmen. Nah, apa yang ingin Anda tampilkan kepada penyeleksi ketika proses tersebut? Ini kalau contoh dari Bu Tria ya. Kalau yang waktu itu saya biasanya pernah tanya di kelas, ya. Pertanyaannya itu adalah kayak begini. Kalau kamu diminta mengerjakan tes kepribadian untuk pengembangan dirimu, jadi itu buat kamu ya. Nanti kamu akan jujur nggak jawabnya? Ya jujur. Kenapa? Itu menguntungkan kamu. Itu sesuatu yang kamu butuhkan. Itu sesuatu yang kamu mau. Coba pertanyaannya diganti. Yang ini bukan sesuatu yang menguntungkan kamu kalau kamu jujur. Nah, kalau kamu diminta mengerjakan tes kepribadian untuk proses lamaran kerja, ya, apakah kamu akan menjawab dengan jujur? Enggak lah, Pak. Enggak lah, Pak. Ya, jawabannya kan kayak gitu. Saya waktu itu pernah bertanya seperti ini di kelas dan memang jawabannya kayak begini. Kenapa? Yang menguntungkan kamu itu bukan jujur. Yang menguntungkan kamu adalah kalau jawabannya tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau employer kamu atau yang menyeleksi kamu. Kan seperti itu. Ya kenapa kalau misalnya di kelas kalian mengerjakan tes kepribadian, kalian nggak ngasal-ngasal, oh saya pengen kelihatan ini, saya pengen kelihatan seperti itu, kan enggak. Karena kamu pengen tahu kamu tuh kayak gimana. Tapi kalau untuk perusahaan, itu beda urusannya. Kenapa beda? Dan pokoknya dia bikin capek lah urusan kayak begini. Jadi kita tuh biasa satu semester ini, bayangkan 15 pertemuan dari 16 pertemuan, 15-nya itu ngurusin sesuatu yang angka-angka-angka, rumus-rumus, formula, pokoknya oh, bayangannya pokoknya kalau rumus ini diikutin, formula ini diikutin, teori ini diikutin, wes alatnya bagus. Enggak juga. Kamu melupakan satu hal paling terakhir yang paling penting dalam sebuah pengukuran psikologi, yakni adalah yang mengisi. Yang mengisinya nggak jujur, hasilnya jelek. Yang mengisinya ngasal, hasilnya jelek. Pasti kayak begitu. Makanya apa? Jadi orang psikometri itu capek, wah. Itu. Makanya tak masukin gambar ini ya. Bapak yang sedang capek ini gitu. Oke. Ada topik bahasan yang saya tambahkan dari materinya Butria, yaitu konflik kepentingan. Baik yang mengisi tes maupun yang meminta ngisi, jadi yang punya tes itu, keduanya memiliki kepentingan, konflik of interest. Konflik kepentingan inilah yang nantinya akan menyebabkan tes tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa? Ada biasnya, orang itu mengisi tidak jujur, orang itu mengisi dengan maksud tertentu, mengisi dengan menerka-nerka respon apa yang harus dia hasilkan. Seperti itu. Kita sedikit bahas pakai teori humanistik. Di sini anggapannya adalah orang kalau dia mengerjakan dengan jujur, maka dia itu
Ya dia ada levelnya sampai self actualization, dia pengen menemukan dirinya, pengen tahu kapasitasnya dan macam-macamnya. Tapi masalahnya ini segitu ini ya, kalau saya bilang tuh mungkin kritik sedikit untuk psikologi sendiri karena tes psikologi itu jadinya pasaran lama-lama. Orang itu menganggap tes psikologi itu ya sama aja kayak tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, sama kayak tes TOEFL. Dalam artian apa? Dalam artian kamu tuh, kalau oh ada judulnya tes psikologi, kamu harus mempelajari tes psikologi itu supaya kamu lulus. The problem is, tidak semua tes psikologi itu seharusnya digunakan seperti itu. Karena kan base-nya profesi psikologi sendiri kan helping profession ya. Kita melakukan konseling, kita melakukan pendampingan orang agar dia itu menjadi lebih baik. Ketika dia dipakai untuk rekrutmen dan seleksi dan macam-macamnya ya, lama-lama orang menganggap ini orang orang yang mengerjakan tes psikologi itu harusnya dapat hasil yang sebaik mungkin, tidak lebih rendah daripada orang lain. Karena paradigmanya ada paradigma seleksi kayak gitu. Nah, kita tuh anggapannya orang itu mengerjakan dengan jujur karena dia udah sampai sini. Padahal enggak. Padahal kalau itu udah urusan pekerjaan, kenapa dia nggak jujur? Karena nggak jujur itu nanti itu berurusan dengan sesuatu yang fisiologikal ini. Ingat kan teorinya Maslow? Apa? Nah, kalau saya jujur nanti saya nggak makan. Kalau saya jujur nanti saya kehilangan pekerjaan. Kalau saya jujur nanti saya nggak punya uang. Kan gitu. That's a problem. Masalah-masalah kayak gini kamu nggak akan paham kalau misalnya itu hanya berpaku dengan rumus-rumus dan formula-formula aja. Because this is a whole different thing gitu kan. Bias does exist in psychological measurement. Jadi memang namanya bias itu pasti ada dalam sebuah pengukuran psikologi. And it's a part of measurement error. Jadi kalau sampai terjadi bias dalam pengukuran, nah berarti dia itu sendiri adalah error gitu kan. Ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, begitu. Angkanya berapa? We cannot estimate the number. But we can be sure. Kalau misalnya orang itu sendiri terlihat menjawabnya itu tidak jujur, hasil tesnya pun kita tidak bisa pegang. Kayak begitu. Oke, bias respon terjadi ketika keinginan untuk bisa diterima kerja atau ya kita punya pengen-pengen lah. Pengen hasilnya kayak gimana atau pengen hasilnya nggak kayak gimana. Dan dari pengen-pengen itu cara menjawab kita tuh jadinya nggak bagus. Atau seseorang itu yang punya pengen apa dan punya pengen gimana, dia nanti menjawabnya dengan tidak bagus karena dia punya pengen-pengen tadi itu. Oke, ini ada beberapa macam bias respon. Yang pertama adalah bias persetujuan. Persetujuan apa? Iya dan tidak. Bias persetujuan ini terjadi ketika responden menyetujui suatu pernyataan tanpa membaca atau memahami isi pernyataan. Kalau ini juga, oh pokoknya nggak setuju aja. Ya dia belum baca, dia belum tahu isinya apa. Sama dengan yang ini, dia setuju aja, dia belum tahu isinya apa. Kenapa? Kita nilik mata kuliah lain dulu dikit, oke? Kita bahas tentang psikologi sosial. Karena di psikologi sosial sendiri, misalnya, ada satu ruangan itu 100 orang. Kita lihat teman kiri dan kanan kita ketika kita adalah bagian dari 100 orang itu yang mengerjakan tes yang sama. Mereka setuju-setuju aja. Lah kenapa kita harus nggak setuju? Yang lain pada setuju? Gitu kan? Misalnya yang lain pada nggak setuju. Lah kenapa kita tidak ikutan tidak setuju aja? Karena yang lain sudah tidak setuju. Kan orang yang lebih banyak itu biasanya lebih benar anggapan kita gitu. Nah, sama di sini. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, respon ekstrim dan moderat. Nah, begitu. Jadi, kalau kalian udah cukup lama di psikologi, mungkin kalian sudah menyadari bahwa ada yang kayak beginian. Apa tuh? Respon ekstrim dan moderat. Yang kayak gimana tuh? Oke, misal seseorang diberikan skala psikologi yang dia itu menilai attitude dia terhadap sesuatu. Atau menilai, oh diri dia itu kayak gimana. Apakah kamu sadar bahwa orang itu sebetulnya memiliki kecenderungan dia responnya di netral. Atau sedang-sedang aja, ya kan? Biasanya orang jawab netral kan, banyak kan? Why?
Karena apa? Karena eh, ketika dia jawab netral, barangkali bisa dikatakan dia selamat lah, selamat kayak gitu. Misalnya, kalau kita bertanya terkait dengan kedisiplinan seseorang, gitu kan? Oh, saya ini orang yang gimana? Saya orang yang seperti apa? Saya orang yang pasti selalu tepat waktu. Tapi kalau dia jawab saya selalu tepat waktu kayak begitu, nanti misalnya orang lain ada yang melihat, oh, wah kamu ambis banget, wah kamu kok, ya kan? Atau misalnya menjawab dia terlalu rendah, kayak wah kamu kok nggak menghormati, kamu kok tidak disiplin. Nah, salah juga kan? Jadi artinya apa? Kenapa orang itu memilih respon yang tengah? Punya kecenderungan memilih respon tengah? Karena selamat. Nah, gitu. Oke? Nah, sip. Sedangkan ini ada sesuatu yang lain, yaitu orang itu cenderung memilih respon yang ekstrim. Why? Ini kalau sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah normatif, dia pasti akan milih respon yang ekstrim. Apa contohnya? Misalnya dalam sebuah skala misalnya eh, skala kelekatan dengan orang tua. Cari aja skala kayak begini banyak. Kelekatan dengan orang tua. Seorang anak ditanya tentang orang tuanya. Misalnya pertanyaannya, saya menyayangi ayah saya. Sangat tidak setuju netral, setuju, sangat setuju. Saya yakin orang itu kebanyakan jawabnya kalau nggak setuju, sangat setuju. Why? Di mana kamu mengisi skala itu? Di mana kamu hidup? Kamu bayangkan ada orang melihat, misalnya, melihat ini anak ini nih, ya, responnya itu adalah ya 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 respon ini loh kayak oh dia ngisinya satu sangat tidak setuju saya tidak sayang ayah saya. Orang yang lain lihat itu gimana nanti hasilnya, lo kok kamu nggak sayang ayah kamu, kok kamu durhaka, kok kamu apa, walau bingung toh kayak begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan normatif dia itu akan cenderung di ekstrim kayak begitu. Kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Apa contohnya? Pertanyaan yang normatif yang dia itu malah ekstrim di kiri. Jadi ekstrim di nilai-nilai yang kecil. Contoh, saya tidak percaya Tuhan. Nah, saya tidak percaya Tuhan. Kira-kira jawabannya akan lebih banyak di mana skornya? Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Yang dikenai sanksi sosial yang mana? Yang disetujui sama sangat setuju kan? Coba kamu melihat teman kamu menjawabnya, oh sangat sangat setuju. Wah gila kamu nggak percaya Gusti Allah kan gitu. Kebanyakan orang dia akan memilih di ekstrim yang rendah. Ya saya nggak mungkin lah nggak percaya Tuhan. Mungkin ya memang orang ada yang memilih itu karena alasan religiusitas. Oke. Tapi juga banyak yang memilih itu atas alasan sanksi sosial juga. Dalam artian milih yang terlalu yang tinggi itu, yang pojok kanan itu nggak aman. Jadi di kiri dia pilihnya. Seperti itu. Oke. Kita bisa sadari di sini bahwa kalau yang dia jawabnya netral, atau bisa kita katakan moderat, ataupun dia menjawabnya skor ekstrim. Dua kasus ini adalah kasus yang di mana konteks sosial itu sangat berlaku pada pertanyaannya. Jadi dalam sebuah alat ukur terutama yang dia itu dekat dengan budaya, dekat dengan norma sosial. Caranya bertanya itu memang harus berhati-hati sekali. Kalau enggak nanti muncul respon-respon yang seperti ini, ya begitu. Next, faking. Ini di sini, aduh, ini aja ya. Ini saya sebutkan di sini ada faking, faking atau ngapusi atau bohong atau berpura-pura. Tapi berpura-pura itu ada yang berpura-pura jadi orang baik, berpura-pura jadi orang jahat. Oke, berpura-pura jadi orang baik ini kita masuk akal. Tapi kok berpura-pura jadi orang jahat itu untungnya apa? Kok bisa terjadi? Nanti tak jelasin. Kita yang berpura-pura jadi orang baik dulu. Di sini faking plus ya, faking good.
kita bisa menyebutkan ini sebagai social desirability atau keinginan untuk ya dirinya itu tampak bagus di sosial, tampak nggak aneh-aneh di sosial, tampak bisa diterima oleh masyarakat kayak begitu, and so on and so on. Nah, kecenderungan individu merespon dengan cara tertentu sehingga secara sosial dinilai baik, dinilai menarik, dinilai patut, dinilai ya dia warga yang taat, dia warga yang udah kayak kebanyakan kita, itu dia nggak aneh-aneh. Seperti itu. Terlepas ini orang aslinya kayak gimana. Jadi dia itu kasarannya dia bohong, dia ngapusi itu untuk kelihatan jadi orang yang baik. Gampang kan di kepala kita, ah ini paling untuk seleksi kerja, atau ah, ini untuk dilihat oleh teman-temannya, atau dia itu sedang 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 mau mendapatkan surat berkelakuan baik atau apa kan. Seperti itu. Penyebabnya apa? Konten tesnya. Tesnya itu caranya itu kayak gimana? Caranya bertanya itu kayak gimana? Gitu toh. Oke, lalu konteks tes. Tes ini dilakukan untuk apa? Kembali lagi yang tadi di awal. Kalau konteksnya ini adalah konteks yang dia itu kalau nggak berhasil tes ini dia mati, dia lapar, dia nggak punya uang, dia nggak punya rumah, ya dia akan bohong lah. Oke, lalu kepribadian responden. Responden itu ada yang kepribadiannya memang suka bohong, gitu ya. Tapi nggak usah terlalu kritis, wah di luar sana orang pada bohong lah. Kita ini juga beberapa banyak yang suka bohong, gitu. Nah, ada satu alat ukur yang ini memang jadi kajiannya ini ya, jadi kajiannya di bagian psikometri ya, psikometri di tempat kita ini. Eh, saya dari awal sudah ngikutin ini penelitiannya Bu Profesor Farida Agus gitu ya, terkait dengan social disability ini. Nah, itu nanti ada alat namanya MCSDS gitu ya. Itu keluar di UAS itu ya. Alat ukuran CSDS ini dia melihat apa? Dia melihat orang itu bohong apa enggak gitu dalam ngerjain ini. Gitu. Dia melihat dari dua aspek. Yang pertama itu namanya impression management. Jadi apa? Ini kalau yang dia ngasalnya apa namanya bohongnya itu sengaja, sengaja. Kenapa? Dia coba-coba mengatur-atur supaya wah ini saya mau 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 jadi apa nih? Misalnya dia mau ujian profesi psikolog gitu kan ya. Nah, apakah dia itu masuk ya udah nunjukin diriku aja kayak gimana atau dia itu membuat supaya diri dia itu bisa diterima sebagai calon psikolog. Kan calon psikolog itu kan dalam bayangan dia orangnya mesti nggak aneh-aneh. Nah, makanya dia melakukan impression management. Seperti itu. Next, ini ada self-deception. Self-deception, deceptionnya dulu. Well, sorry, kepencet. Deceptionnya dulu. Deception itu artinya apa? Bohong. Artinya apa? Menipu. Tapi kalau di sini ada self, artinya dia menipu dirinya dia sendiri. Self-deception itu gimana jadinya? Kita itu kan kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang menemui bahwa apa yang kita pikirkan dengan diri kita dibandingkan dengan realita diri kita tuh kayak gimana, itu kan ada gapnya. Ya kita nggak selalu seperti yang kita pikirin. There's a problem in that. Ya begitu. Dan ini kalau di faktor yang kedua, self deception, dia itu menilai kita tuh seberapa sering sih membohongi diri kita sendiri. Atau kita itu merasa diri kita kayak gimana yang padahal nggak kayak gitu juga. Gitu. Nah, alat ukur ini ya, social desirability ini memang sedang kita teliti dan lama-lama kita itu juga mengembangkan alat seperti ini tuh sebagai alat anti tes gitu ya, anti anti kebohongan dalam tes. Ya kata mau melihat dulu orang itu kayak gimana. Cuman ya kembali lagi ada batasan di mana orang itu akan jujur atau tidak dalam tes. Jadi ya saya nggak tahu. Ini nanti akan sejauh mana efektivitasnya. Yang penting berusaha dulu lah, gitu ya. Oke, ini faking bad. Kalau tadi kan faking good nih. Oh kelihatan baik. Lah ada aja orang mau kelihatan jelek. Kenapa? Kenapa? Sekarang gini, kita ngomong tindak pidana, oke? Dalam konteks pidana. Dalam konteks pidana, orang itu hukumannya lebih ringan apabila dia itu memang tidak waras.
Dalam artian dia melakukan kasus itu bukan atas kesadarannya dia. Dia melakukan kasus itu bukan atas dia itu waras, tapi dia itu punya gangguan jiwa, kayak dia itu dalam kondisi yang sangat stres, kayak dia itu dipaksa atau dia itu gimana, itu nanti hukumannya akan beda. Makanya apa? Dia membuktikan kalau diri dia itu tidak normal, dia itu gila, dia itu dan macam-macamnya, supaya dia mendapatkan sanksi yang lebih ringan. Ini makanya di kriminal ada. Oke. Nah, di pendidikan ada nggak? Ini di konteks yang biasa saya temui ya, karena ya saya bidangnya psikologi pendidikan. Bisa nggak terjadi? Bisa, bisa, beneran. Berapa banyak saya menemui anak-anak yang memang itu dia dulu ketika masih ada kelas akselerasi ya, atau kelas unggulan. Mereka itu nggak mau masuk kelas unggulan, nggak mau masuk kelas akselerasi. Why? Karena kalau dia masuk ke kelas itu, dia tidak nyaman di kelas itu. Kelas unggulan kan ya beda juga kan pola komunikasinya. Dia tuh pengennya ya, saya ini kan gini ya, kayak saya tahu saya pinter, tapi saya pengen pengen punya teman juga banyak. Saya juga pengen hidup layaknya orang yang kayak biasanya di Indonesia ini kayak gimana. Saya nggak mau deh masuk kelas kayak gitu, tapi saya bisa jamin nilai saya bagus kan ada kan yang kayak begitu ya. Nah, ini banyak ini konteksnya. Orang itu akan lebih diuntungkan kalau dia tuh kelihatan jelek. Dalam konteks yang pendidikan tadi, apa konsekuensinya? Ya dia akan dimasukin kelas unggulan. Dia bisa main sama teman-temannya dia yang sekarang. Gitu. Oke. Nah, merespon secara asal. Jadi responnya yang asal aja. Ngacak aja. Ya, suka-suka dia aja. Mungkin kan pernah ada orang kan dia merespon itu ya udah nih kita cap cip cup aja nih lihat kancing. Ini kita ngitung kancing atau kita ngeflip koin gitu kan. Atau bulpennya itu nanti diputar di meja. Oh kalau arahnya ke sana A, gitu kan. Ke sana B, C, D, E, gitu kan. Atau sangat tidak setuju kalau sini nanti sangat setuju, es. Terserahnya dia aja lah. Tapi kenapa sih meresponnya secara asal kayak begitu? Ya karena dia merespon baik-baik ataupun respon dengan tidak baik ya sama aja. Tidak menguntungkan dia, tidak merugikan dia. Ya sudah daripada buang-buang energi isi aja secara asal. Kan gitu. Paling penting apa? Keisi. Ya udah paling penting keisi kan. Kalau paling penting keisi ya udah keisi kan. Selesai kan? Ya udah saya pergi ya. Udah keisi kan? Ah, coba kayak gitu gimana? Berarti kan itu dampak dari sebuah alat ukur yang hasil pengukurannya itu tidak konsekuensial dengan yang mengisi. Nggak ada apa ya, yang ngisi ini dia nggak mendapatkan manfaat dari apa yang dia isi itu. Gitu. Oke, lalu guessing. Alah ini mas sering terjadi. Dari awal kan kita udah ngomongin ini ya rekrutmen dan seleksi ya. Nah, ini responden menebak jawaban pada tes pilihan ganda yang memiliki efek penting bagi responden. Misalnya syarat masuk kuliah, syarat diterima kerja, syarat jadi PNS, wis sakarepmu pokoknya banyak yang kayak gini. Oke. Nah, dia nebak kenapa? Dia pengen melihat-lihat ini jawaban yang benar gimana, jawaban yang diekspektasikan gimana. Kalau dia adalah tes yang dia dikotomus, responnya yang 0, 1, jadi ada jawaban benar, ada jawaban salah. Ini udah jelas ya. Ya mana mau orang salah dalam tes kayak begituan. Tapi untuk yang relatif ya, yang tes kepribadian, tes sikap, tes eh, yang macam-macam yang kayak begitu, oke? Orang itu memilih sesuatu yang benar. Mending daripada dia menampakkan dirinya kayak apa, mending dia menghadirkan dirinya seperti yang dimaui oleh si employer-nya kayak gimana. Nah, ini yang terjadi gitu. Oke. Nah, tes psikologi itu sebetulnya banyak banyak ini ya, banyak kendalanya. Ya kendalanya itu yang ngisinya itu, yang mengisinya itu. Yang mengisi itu menentukan nanti hasil analisis kita terhadap tes itu tuh bagus apa enggak. Seperti itu. Oleh karena itu di sini ada beberapa metode untuk mengatasi. Ya, mengatasi. Ini bukan menyelesaikan, ini bukan metode untuk menghilangkan respon-respon yang seperti tadi. Respon tadi akan masih ada nggak? Ada, pasti ada. Cuman ini untuk meminimalisir aja, supaya respon-respon kayak tadi itu nggak ada.
Nah, minimal, oke, minimal doang. Oke, di sini ada manage konteks tes, ada konten dan scoring, dan ada menggunakan tes-tes tertentu. Oke, konteks item. Misalnya, pertama, anonim, memungkinkan responden merasa nyaman untuk jujur dalam mengakui perilaku, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian. Kenapa? Dia dikasih anonim. Kenapa identitasnya itu di-blur? Karena apa? Tadi, ingat yang tadi orang cenderung merespon dengan netral atau merespon dengan respon ekstrim. Why? Kalau ketahuan, misalnya yang tadi, saya tidak percaya Tuhan. Orang kan kebanyakan sangat tidak setuju. Tapi di situ ada yang setuju. Orang ini akan cenderung menjawab tidak setuju sesuai dengan dirinya sendiri seperti apa kalau misalnya dia ateis atau macam-macamnya. Ketika dia dibebaskan dari konsekuensi sosial, ini gunanya anonimitas, gitu ya. Dia nggak dapat konsekuensi yang aneh-aneh dari apa yang dia jawab secara jujur, seperti itu. Oke? Dan suasana pengetesan minim kelelahan. Kok kelelahan? Iya, ada. Ada, ini serius. Kelelahan. Kalian bisa browsing di sekolah atau misalnya di tempat lain, referensi-referensi di internet banyak terkait namanya tes fatigue atau kelelahan tes. Orang itu kalau sudah kelelahan, ya dia akan ngasal seperti itu. Makanya tes terbaik itu bukan apa ya, pengetesan psikologi terbaik itu bukan mengetes selengkap-lengkapnya data dari seseorang itu diambil sebanyak-banyaknya, nanti jatuhnya eksploitatif dan kamu akan kena sanksi dari kode etik, komisi kode etik di HIMSI, begitu. Pengetesan psikologi terbaik itu adalah kamu bisa memutuskan mana alat tes yang tepat, mengambil data dengan semestinya, memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kayak begitu. Kalau orang itu udah capek, dia akan menjawab itu juga dengan jawaban yang nggak bagus. Kayak gitu ya. Oke, next. Memanage isi item. Oke, pertama, sederhana. Sederhana. Ini omongan sederhana, ini nggak sederhana juga sama kayak Padang sederhana itu. Kan Padang sederhana bilangnya, ya sederhana. Kamu ke sana tinggal makan, habis itu bayar. Nah, nggak juga kayak gitu. Kamu habis makan, pusing kamu. Ini bayarnya gimana ya? Gitu. Jadi nggak sederhana. Ini juga sederhana itu nggak sederhana. Kenapa? Sebagai pembuat tes atau sebagai orang yang mendevelop tes, bikin tes yang sederhana itu juga nggak sederhana. Why? Karena kita harus bisa empati terhadap yang mengisi itu. Kita bertanya dengan cara bertanya. Yang orang itu, dia langsung paham, dia harus merespon seperti apa. Kalau pertanyaan kita terlalu jelimet, pertanyaannya terlalu panjang, terlalu membingungkan, terlalu multi interpretasi, orang itu mau menjawab dengan jelas kayak gimana juga bingung mereka. Seperti itu. Ini juga terjadi pada tes-tes yang itu usianya sudah tua, tidak diperbaharui. Kenapa? Di zaman dulu nanya kayak gitu jelas. Sekarang nanya kayak begitu, ini bahasa dari mana? Gitu kan? Sederhana. Itu juga bisa kita terjemahkan dengan kita baca sekali itu kita paham ini apaan. Itu. Oke? Sip. Nah, for choice. For choice ini berarti dia dipaksa untuk milih. Kalau orang dipaksa untuk milih ya, di antara dua pilihan yang itu tidak ada netralnya ya diasumsikan dia bisa menjawab dengan sejujur mungkin. Nah, begitu. Oke? Oke, next. Netral dari SD. Ini eh, netral dari ini bukan SD, ini bukan standar deviasi ya, guys. Kalau netral dari standar deviasi kan aneh. Setiap setiap pengukuran kan ada standar deviasinya, nggak mungkin. Tapi netral dari SD itu social desirability tadi ya. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang dia itu normatif. Nah, ini contohnya nih sangat lucu sekali nih. Saya terkadang kurang ramah daripada orang lain. Ya orang kan cenderung menjawabnya saya ramah lah. Gila aja dibilang saya nggak ramah dibandingkan orang lain. Ntar orang lain ngelihat saya ngisi kayak gini, gimana respon mereka ke saya kan gitu toh. Oke, ini social desirability ini tuh isu-isu penting sebenarnya, guys.
Saya tuh ketemu S3 ada masalah kayak begini. Bayangin anak S3 itu bikin skala. Skala ya, ini ada social desirability-nya. Apa contoh pertanyaannya? Saya adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Lah gila mau diisi saya tidak berbakti kepada orang tua. Apa kata yang lain? Iyalah. Oh, bayangin berapa ratus responden, 300 responden, ngisinya ya sangat setuju, sangat tidak setuju semua lah. Gimana sih? Aneh gitu loh. Oke. Terus pertanyaannya apa di situ? Itu kan daerahnya ini ya. Ini pertanyaan yang religion spesifik. Pertanyaannya, saya melakukan sholat zuhur. Gimana caranya orang menjawab saya tidak melakukan sholat zuhur gitu loh. Ini aneh. Cara bertanya yang itu tuh dia sudah jelas di tatanan masyarakatnya itu akan direspon apa masih ditanyain di sini. Itu loh jadinya aneh. Itu. Makanya bikin bikin butir soal tuh mahal, bikin tes itu susah. Dipikir gampang. Oke, ini contoh ya yang tadi saya bilang first choice. Ini adalah ukur namanya FPPS. Kalian udah bisa menemukan ini di internet. Cobain tes FPPS ini. Oke. Kalau bisa sebelum mata kuliah saya ini udah selesai gitu ya, udah nilai UAS-nya keluar gitu, cobainlah alat tes ini. FPPS itu adalah alat ukur yang dia itu nanti melihat ya, melihat orang mengisi pertanyaan kayak begini. Pertanyaannya lumayan banyak, 225. Pekerjaannya 1 jam ini. Oke. Pekerjaannya 1 jam. Ini yang kadang nggak usah ada. Ini orang disuruh mengerjakan ini 225 ini ya. Dan itu setiap ini mesti ada pilihan A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Kamu dipertentangkan terus. Jadi misalnya pertama pertanyaannya, nomor satu, saya orang yang rajin. Dua, saya orang yang banyak teman. Nah, mending mana? Rajin apa banyak teman? Kan bagus semua nih pilihannya. Oke, saya pilih rajin aja lah. Teman nanti kalau saya rajin juga dapat teman yang berkualitas. Oke, kalau itu pendapatmu. Pertanyaan kedua, saya rajin. Dua, saya ingin diperhatikan. Ayo, masih konsisten nggak? Pertanyaan ketiga, saya rajin versus apalagi? Itu nanti berbeda-beda terus kayak gitu. Nah, ini alat ini sendiri dia punya mekanisme. Mekanisme apa? Orang ini konsisten nggak jawabnya. Kalau dia nggak konsisten ya berarti dia ngasal. Gitu ya. Nah, ini asumsi saya sebagai yang mengajar mata kuliah ini. Kalau saya pakai asumsi di mana saya itu melihat praktek realitanya seperti apa, itu di kanan ada itu dari video YouTube. Tes kepribadian EPPS 100% pasti lolos. Ini video YouTube guys, beneran ada. Video YouTube apa? Video YouTube yang dia menjelaskan, ya, ya gimana caranya lolos tes ini. Jadi apa? Ini kasarnya gini ya, orang Indonesia kan kreatif ya. Kayak segimanapun caranya kita menghalangi mereka, ya tetap aja akan ketemu jalannya. Kayak gitu. Sip banget lah orang Indonesia. Oke. Lalu memanage isi dan scoring. Jadi di sini kita main di angkanya. Kita main di bagaimana kita melakukan scoringnya itu sendiri. Kalian pernah lihat nggak eh, ada skala yang dia itu nanti butir pertanyaan itu namanya butir pertanyaan reverse, reverse score seperti itu. Jadi ketika dia itu reverse score, saya lupa bahasa Indonesianya gimana. Unfavorable ya, unfavorable. Misalnya pertanyaan terkait dengan kelekatan orang tua, yang lain hanya yang plus-plus terus, yang positif-positif terus. Saya dekat dengan orang tua, saya lekat dengan bapak, saya lekat dengan ibu, gitu toh. Nah, nanti ada pertanyaan dia itu malah bunyinya tuh sebaliknya. Tapi di skornya itu juga sebaliknya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 5, 4, 3, 2, 1. Contohnya gimana? Contohnya, saya merasa bahagia ketika di samping ayah saya. Itu kan yang positif. Kita balik pertanyaannya. Saya kurang nyaman berada di dekat ayah saya. Ini kan skalanya lihat kelekatan ya. Harusnya kan kalau skor di skala ini tinggi, artinya dia lekat sama orang tuanya. Kalau rendah, dia nggak lekat sama orang tuanya. Tapi kok ada pertanyaan kayak gini, ini gimana guys? Artinya apa? Dia reverse scoring. Justru yang dia sangat tidak setuju, dia itu sangat sangat setuju. Itu skornya itu bukan 5, tapi 1.
yang sangat tidak setuju itu 5. Kenapa? Skala ini kan melihat kelekatan orang, makanya dia di reverse kalau dibalik kayak gitu. Oke. Ini juga beberapa apa ya? Kalau kita bilang itu sebagai sebagai cara untuk menangani orang yang misinya ngasal, lihat sekali habis itu udah di asal semua kayak gitu. Gitu, oke. Nah, ini sendiri diaplikasikan di BIDR, ini Balance Inventory of Desirability Responding. Ini adalah skala skala untuk melihat tadi ya social desirability ya. Orang itu dia meresponnya itu menurut menurut harusnya gimana responnya, menurut orang lain, menurut sosial, ataukah dia itu merespon jujur dari dirinya dia sendiri. Kayak gitu. Tadi kan saya kenalkan dengan alat ukur namanya MCSDS, gitu kan? Social Desirability itu. Kalau ini temennya namanya BIDR. Ini mirip-mirip kayak gitu dan aspeknya juga sama. Oke, next. Melibatkan skala validasi. Ini contohnya, misalnya dalam yang tadi saya cerita di ini ya kasus hukum ya. Orang itu pengen kelihatan gila, pengen kelihatan tidak waras supaya hukumannya diringankan. Ah, beneran nggak? Kita cari dengan alat lain yang memang dia mengukur orang ini tuh waras apa enggak. Yaitu di sini contohnya saya menggunakan MMPI, Minnesota Multipasic Personality Inventory. Ini bisa kalian dapatkan skalanya, pengalaman ngisi skala ini gimana. Di internet ada yang punya skalanya, bisa diakses. Kalau kalian mau pakai yang bahasa Indonesia, itu silakan tes kesehatan rohani di RS-RS apa ya, RS-RS negeri ya, rumah sakit negeri bukan yang swasta, tapi yang swasta juga ada sih, lebih mahal aja. Itu kalau kalian tes kesehatan rohani, tapi ambilnya yang harganya paling mahal. Nanti kamu ngisi ini untuk melihat apa, kamu udah kecenderungan-kecenderungan apa, kan gitu toh. Di sini ada hipokondriasis, depresi, histeria, ada macam-macamnya. Silahkan, ini kalau mau tanya tentang ini, alat ukur ini bisa tanya ke dosen-dosen psikologi klinis. Monggo. Oke ya, nah nanti dilihat apa? Dilihat, oh dia mengakunya dia itu nggak normal, dia ini apa, dan macam-macamnya. Dites pakai yang lain dong, ternyata dia normal. Nah, berarti bohong nih orang. Gitu. Oke, makanya dalam paradigma tes modern, kita ngomongin validitas atau ketepatan alat itu. Ketepatan alat itu tuh dia bisa digunakan dengan berdampingan dengan alat tes yang lain. Jadi kita bisa cross check di satu sama yang lain itu konsisten apa enggak nih orang kayak gitu ya. Oke, lalu di sini menggunakan tes tertentu. Ya, ini mirip dengan yang poin sebelumnya sih, agak beda bahasa aja gitu ya. Ini jadi psikologi itu sekarang mengembangkan skala terpisah terkait bias respon yang dapat digunakan dalam beberapa cara. Orang ini dia itu biasanya bohong apa enggak, biasanya itu mencoba mengikuti respon sosial apa enggak. Nah, ini contohnya ini MCSDS sama BIDR ini. Itu. Inilah di UAS ada ini gitu ya. Alat ini juga sebetulnya bagus juga nih atributnya ya, walaupun dia developnya tahun 1960-an. Di Indonesia ada yang sudah mengadaptasi, udah beberapa sudah masuk ke publikasi ilmiah. Yaitu awalnya 33 item dengan respon well benar salah, tapi lama-lama relatif ini reliabilitasnya bagus, validitasnya juga eh, bagus seperti itu. Dan seterusnya ini lama-lama ada versi yang lebih pendeknya di Indonesia ini juga ada ini terutama dari Widiarso. Ini Widiarso ini ya salah satu senior saya ketika saya kuliah dulu. Oke, itu. Ini yang MCSDS, ini yang BIDR. Ini kalian bisa baca sendiri. Gitu. Nah, ini contoh penelitiannya. Ini apa? Ini penelitian yang ini namanya Tong sama Oh ini. Ya, ini Chinese people ya, Chinese daratan. Meneliti kebersyukuran dan coping adaptif pada orang Cina di Singapura selama pandemi. Nah, untuk mengontrol kemungkinan respon yang diberikan responden dipengaruhi tendensi untuk bisa diterima secara sosial. Peneliti juga menggunakan skala social desirability. Jadi selain dia itu pakai variabel satu, kebersyukuran, dua, coping adaptif, dia pakai variabel ketiga. Melihat apa? Konsisten nggak sih? Ini orang aslinya gimana sih orangnya tuh?
responnya tuh bener atau bikin-bikin sih, gitu. Oke. Nah, individu tertentu memiliki kecenderungan menampilkan respon social desirability dibanding yang lain. Oke. Nah, ini korelasi nih, korelasi antara BIDR 16, SDE, dan IM. Oke. Nah, eh, oh ini ya, apa, Big Five ya nih guys ya. Ini kan ini O, C, E, A. Emotional stability itu sekarang istilah barunya. Jadi bukan neuroticism lagi. Kalau neuroticism kan N. Tapi emotional stability singkatan juga jadi N juga. Oke. Nah, kita lihat di sini. Orang-orang dengan karakter tertentu, dia itu akan cenderung untuk, ya dia kalau nggak IM, dia SDE. IM kan impression management, kalau ini kan self deception. E-nya apa? Enhancement. Jadi self deception enhancement. Jadi kita menganggap diri kita hebat, apa-apa. Aslinya ya nggak kayak gitu juga. Gitu ya. Dan ini ada korelasinya. Ini bahan UAS. Jadi kalau korelasinya itu kuat, artinya apa? Artinya orang yang ngisi ini tuh sebetulnya jujur apa enggak gitu ya. Atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang bikin orang itu tuh jadinya kayak, iya nggak jujur. Kayak begitu ya. Oke, ini referensinya dari Fur and Bahara. Seperti itu. Oke, baik. Ini adalah materi terkait dengan bias respon. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga lancar untuk ujiannya. Terima kasih.